Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali dapat membagikan kebenaran firman Tuhan bagi saudara semua. Kita belajar dari seorang yang buta yang bernama Bartimeus. Sebagaimana kita tahu, orang yang buta itu pasti melihat sekelilingnya ini terasa gelap. Ia tidak tahu apapun yang ada di sekelilingnya. Sekalipun itu ada cahaya, ia tidak bisa melihat apa benda yang ada di depannya. Namun apa yang membuat Bartimeus ini, sekalipun ia melihat sekelilingnya gelap, namun ia bisa menikmati secara pribadi, mengalami secara pribadi mujizat Tuhan. Kita baca firman Tuhan terlebih dahulu di dalam Injil Markus 10 ayat 46 sampai 52. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Yang pertama dapat kita pelajari di ayat 46 ini, yaitu Bartimeus ini duduk di pinggir jalan. Ia hanya bekerja sebagai pengemis. Yang pertama yaitu, ia tidak malu dengan keadaan fisiknya. Orang yang buta tidak bisa bekerja selain salah satu hal yang dilakukan oleh Bartimeus, kecuali ada orang yang di sekelilingnya menolongnya. Namun, yang dapat ia lakukan secara pribadi, yaitu ia hanya bisa mengemis. Sekalipun ia buta, nggak bisa melihat. Mungkin orang-orang yang di sekelilingnya cuek, cemooh dia. Namun ia tidak malu dengan keadaannya. Ia tidak malu apa yang ia kerjakan saat itu. Di balik keterbatasan fisiknya, ia hanya bisa mengemis, ia tidak malu. Pertanyaannya, saat ini, apakah saudara sedang mengalami malu di dalam hidup saudara karena saudara mengerjakan sesuatu yang menurut saudara itu pekerjaan di titik terendah? Mungkin kita harus berjualan online, atau kita harus membuka jasa untuk mengantarkan barang. Kita berjualan online bukan berjualan yang harganya yang tinggi-tinggi, tapi kita berjualan dengan harga yang barang-barang dengan harga yang murah. Seperti kita berjualan online buah-buahan, kita berjualan bawang, atau apapun itu. Apakah saudara malu saat ini? Ingat, jangan malu dengan keadaanmu saat ini. Tuhan akan memberkati setiap pekerjaan yang kau lakukan saat ini. Sekalipun orang-orang di sekeliling kita berkata, ngapain kamu kerja seperti itu? Buat apa kamu kerja seperti itu? Lebih baik kamu cari yang lebih lagi. Tapi jikalau saat ini sekelilingmu terasa gelap dan hanya itu yang bisa saudara kerjakan, lakukan itu. Belajar dari Bartimeus. Ia tidak malu akan keadaannya, sehingga ia bisa bertahan hidup sampai menikmati mujizat Tuhan. Saat ini juga, untuk mempertahankan hidup kita saat ini di tengah masa-masa yang sulit dan masa-masa transisi ini yang tidak mudah juga, tidak usah malu dengan apa yang dapat kita kerjakan saat ini. Lakukan itu. Yang penting yang kita lakukan adalah tetap berkenan di hadapan Tuhan. Bukan sesuatu yang kita lakukan hanya untuk mencari untung, tapi kita bertindak tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan lakukan itu sekali-kali. Tetaplah bekerja, apapun itu, sekalipun itu hal yang paling bisa kau lakukan, hal yang terkecil pun, lakukanlah. Yang terpenting berkenan di hadapan Tuhan. Maka saudara akan bisa menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Saudara akan bisa menikmati secara pribadi mujizat, pertolongan, dan penyertaan Tuhan di tengah masa-masa yang sulit ini. Yang kedua, ayat 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah Bartimeus berseru, "Yesus, Anak Daud,
kasihanilah aku. Ayat 48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Yang kedua, kita belajar apa? Di sini Bartimius tidak diam. Dan yang ketiga adalah Bartimius tidak terpengaruh oleh keadaan di sekelilingnya. Mengapa Bartimius tidak diam? Sebagaimana kita tahu, orang buta ini nggak bisa mengetahui di mana Yesus berada. Saya yakin dan percaya orang-orang yang ada di sekelilingnya ini cuek kepada Bartimius. Mengapa? Karena kita lihat di ayat selanjutnya, orang di sekeliling Yesus baru bergerak memanggil Bartimius ketika Yesus memerintah mereka untuk memanggil Bartimius. Bartimius di sini tidak diam. Sekalipun orang-orang di sekelilingnya cuek, tidak mau membantunya untuk bertemu dengan Yesus untuk mengalami mujizat, Bartimius tidak diam. Bartimius tidak mau menunggu. Ia berusaha. Apa yang ia bisa lakukan? Hanya dengan satu cara, berteriak kepada Yesus. Jikalau saat ini saudara mengalami hal seperti yang dialami Bartimius, orang-orang di sekeliling saudara cuek, orang-orang di sekeliling saudara tidak memperdulikan kehidupan saudara, saudara merasa seorang diri, ingatlah ada satu pribadi, sahabat kita, yang selalu mendengar seruan hati kita, yang pasti akan menolong kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, jikalau saat ini sekeliling kita terasa gelap dan tidak ada yang peduli kepada kita, yang bisa kita lakukan yaitu lakukanlah, berseru pada Tuhan. Dia pasti mendengar seruan doa saudara, dan Tuhan pasti akan menolong saudara tepat pada waktunya. Oleh karena itu, jangan diam, jangan hanya menunggu. Berusahalah apa yang bisa kita lakukan. Selain kita bisa melakukan berdoa, kita bisa memanfaatkan segala sesuatu yang ada di sekeliling kita, mungkin teknologi kita, untuk mendatangkan konsumen. Sebagai media promosi adalah teknologi ini. Lakukan itu. Jangan hanya menunggu konsumen datang ke toko kita, tetapi lakukan ini. Jikalau ada HP atau sosial media, manfaatkan itu sebagai media promosi kita. Maka percayalah, konsumen akan datang ketika mereka melihat dari iklan di sosial media kita. Jangan diam. Lakukan yang bisa kita lakukan. Berseru pada Tuhan dan lakukan apa yang ada di sekeliling kita yang dapat kita lakukan. Jangan hanya menunggu. Yang ketiga, Bartimius tidak terpengaruh oleh keadaan sekelilingnya. Ini dapat kita lihat. Sekalipun orang-orang yang ada di sekelilingnya berkata, menegur Bartimius dan menyuruh Bartimius diam. Tapi Bartimius tidak mau diam. Bartimius malah berseru dengan keras, Anak Daud, kasihanilah aku. Ketika kita tidak terpengaruh oleh keadaan sekeliling kita, maka kita akan bisa melihat mujizat, melihat berkat Tuhan, menikmati penyertaan Tuhan di dalam hidup kita, sekalipun saat ini terasa gelap, terasa sulit bagi kita semua. Oleh karena itu, jangan mudah tergoyahkan iman kita akibat omongan dari orang sekeliling kita. Hidup kita bukan ditentukan oleh perkataan orang di sekeliling kita. Sekalipun orang menegur kita, berkata, tidak mungkin engkau melakukan pekerjaan ini, bisnismu tidak akan bisa berkembang. Tetapi, tetaplah lakukan, jangan terpengaruh. Ingatlah, Tuhan pasti memberkati kita semua, asalkan kita mau berusaha. Oleh karena itu, tetaplah lakukan yang terbaik. Apa yang bisa kita lakukan? Lakukanlah itu dan serahkan hasilnya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan turun tangan memberkati kita. Yang terpenting, tetap pelihara iman kita, tetap teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan terpengaruh oleh keadaan sekeliling kita. Jaga iman kita, tetaplah kuat. Jangan mendengarkan seruan orang lain yang dapat melemahkan iman kita. Tutup telinga kita dari seruan itu, tapi buka telinga kita dengan firman Tuhan dan kesaksian orang yang telah ditolong Tuhan. Sebab iman kita akan semakin kuat dan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Lakukan itu.
jangan terpengaruh oleh keadaan sekeliling kita, supaya kita bisa menikmati penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, dan mujizat Tuhan di dalam hidup kita. Yang keempat, tidak mudah menyerah. Di sini kunci Bartimius bisa menerima mujizat Tuhan, yaitu dengan tidak menyerah. Sekalipun orang sekelilingnya menyuruhnya diam, ia berseru semakin keras, dan hal itulah yang membuat Yesus berhenti dan memanggil Bartimius untuk berjumpa dengannya, untuk mengalami mujizat kesembuhan dari buta menjadi melihat. Oleh karena itu, jangan mudah menyerah. Apapun saat ini, jikalau kita sedang merasa kita sedang berjalan mendaki gunung, jangan menyerah. Kita tahu ketika kita mendaki gunung memang terasa sulit, tapi ketika kita sudah di puncak, kita bisa melihat pemandangan yang begitu indah. Matahari terbit, begitu indah. Begitu juga di dalam hidup kita. Sekalipun saat ini terasa sulit, kita harus berusaha. Jangan menyerah. Tuhan sudah siapkan rencana yang terbaik bagi kita semua, dan rencana yang indah di depan sana. Yang penting bagi kita terus berusaha menggapai rencana yang telah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Berusahalah terus, jangan menyerah, maka kita akan bisa mencapai rencana yang indah, yang baik, yang sungguh luar biasa yang telah Tuhan sediakan di dalam hidup kita. Lakukan itu, jangan mudah menyerah sekalipun keadaan terasa sulit. Tetap kuat, lakukan, bersemangat. Percayalah, saat kita bersemangat, tidak mudah menyerah, kita akan bisa melihat penyertaan tuntunan Tuhan, berkat Tuhan, dan kita akan bisa menikmati rencana Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita, sekalipun saat ini terasa gelap. Dan yang terakhir, jikalau kita sudah diberkati, kita jangan menjauh dari Tuhan. Tetap bersyukur kepada Tuhan dan terus melekat kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Bartimius. Ketika Bartimius sudah melihat, yang dilakukannya yaitu mengikut Yesus dalam perjalanannya. Artinya apa? Bartimius tidak melupakan Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tapi Bartimius tidak langsung pergi. Bartimius malah mengikut Yesus dalam perjalanannya. Artinya Bartimius tetap memiliki hubungan yang intim dengan Yesus, sekalipun ia sudah mengalami mujizat daripada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, sekalipun keadaan kita sudah diberkati oleh Tuhan, jangan kita malah berfokus kepada berkat Tuhan itu, sehingga kita lupa untuk beribadah, kita lupa untuk membaca firman, kita lupa untuk berdoa. Jangan, tetaplah melekat kepada Tuhan, supaya kita dapat terus menikmati berkat-berkat yang lain yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita dapat menikmati pertolongan-pertolongan Tuhan dan mujizat-mujizat yang lain di dalam hidup kita. Tetaplah bersyukur di dalam segala keadaan. Susah maupun senang, tetap bersyukur, tetap melekat kepada Tuhan. Percayalah, ketika kita bersyukur, kita bisa melihat mujizat Tuhan, melihat pertolongan Tuhan yang nyata. Ingatlah, Tuhan Yesus mengadakan mujizat, 4.000 orang makan dengan sedikit roti dan ikan. Saat itu Yesus mengucap syukur kepada Bapa sebelum membagi-bagikannya. Di situ terjadi mujizat pelipat gandaan setelah Yesus mengucap syukur. Oleh karena itu, teruslah mengucap syukur dan tetap melekat kepada Tuhan dalam segala keadaan kita, supaya kita bisa melihat terang di tengah kegelapan hidup kita. Oleh karena itu, catat ini. Yang pertama, tidak malu akan keadaan kita saat ini. Yang kedua, tidak terpengaruh oleh keadaan sekeliling kita. Yang ketiga, tidak diam saja atau tidak menunggu saja, namun berusaha yang bisa kita lakukan. Yang keempat, tidak mudah menyerah. Dan yang kelima, tetap bersyukur dan tetap melekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka kita akan bisa melihat mujizat pertolongan, penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan tercurah di dalam hidup kita, sekalipun saat ini kita sedang menjalani kehidupan di masa-masa yang sulit. Semoga firman Tuhan ini dapat memberkati dan menguatkan kita, membangkitkan iman kita. Saya percaya Tuhan pasti menolong dan mencukupkan segala kebutuhan kita semua. Tuhan Yesus memberkati.